Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Giri Purnama, SPD, Magister Komunikasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Implementasi Big Data. Perkenalkan, nama saya Bobi Nugratama dan juga rekan saya Agus Catur Gunawan selaku pembuat materi pada tugas besar kali ini. Oke, tugas besar kali ini kita akan membahas tentang implementasi Big Data dalam industri penyedia jaringan Internet Service Provider atau ISP. Oke, yang pertama itu apa sih yang ada di dalam materi kita kali ini? Yang pertama ada apa itu Big Data, kedua ada seperti apa Big Data dalam industri ISP, ketiga, manfaat implementasi Big Data di industri ISP. Keempat, ada cara metode implementasi Big Data dan juga sumber data. Kelima, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi Big Data di industri ISP. Keenam, ada manfaat utama. Ketujuh, ada contoh studi kasusnya. Kedelapan, tantangan dan juga solusi. Yang terakhir, ada kesimpulan. Oke. Baik, sebelum kita mulai materi, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa itu Big Data. Oke, Big Data menurut review adalah sekumpulan data yang jumlahnya besar dan kompleks. Big Data bisa meliputi data terstruktur, semi terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Kemudian karakteristik Big Data. Big Data tersendiri mempunyai 4 karakteristik yang menyebabkan database konvensional tidak mampu menangani data tersebut. 4 karakter ini disebut juga dengan 4VS atau volume, yaitu ukuran data, kedua ada velocity, yaitu kecepatan data, ketiga ada variety atau keanekaragaman struktur data, dan yang terakhir ada value atau nilai. Oke, kemudian seperti apa Big Data dalam industri ISP? Pertama itu kita harus mengetahui latar belakang industri ISP itu sendiri, oke? Yang pertama itu ada layanan koneksi internet ISP atau penyedia layanan internet, yaitu perusahaan yang menyediakan layanan koneksi internet kepada masyarakat agar dapat terhubung secara online melalui jaringan internet pastinya. Kemudian akses internet ISP memberikan internet untuk pelanggan pribadi maupun organisasi, memungkinkan mereka untuk menjelajahi dunia digital. Fungsi dan peran ISP merupakan perantara yang menghubungkan pengguna internet dengan jaringan global, memfasilitasi akses ke berbagai layanan online. Kemudian apa sih tujuan utama implementasi ini? Big Data di industri ISP adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan layanan pelanggan, dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Oke, kemudian kita masuk ke manfaat implementasi Big Data di industri ISP. Yang pertama itu adalah peningkatan layanan pelanggan. Peningkatan layanan pelanggan adalah peningkatan layanan adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua ada optimasi jaringan. Optimasi jaringan adalah upaya untuk meningkatkan kinerja jaringan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Tujuannya adalah jelas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaringan. Yang ketiga adalah analisis kualitas layanan atau QoS. Ini adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan jaringan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan jaringan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada keamanan jaringan, yaitu upaya untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman seperti serangan malware, serangan DDoS, dan pencurian data. Yang kelima ada keamanan produk dan juga inovasi. Pengembangan produk dan inovasi. Pengembangan produk dan inovasi adalah upaya untuk menciptakan produk atau layanan baru yang lebih efektif dan inovatif. Tujuannya adalah untuk selalu update, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Oke, kemudian ada metode implementasi Big Data dan juga sumber data. Yang pertama kita ke metode implementasi data.
Jadi prosedurnya itu adalah yang pertama dilakukannya pengumpulan data atau proses memperoleh informasi data dari berbagai sumber. Yang kedua ada pemrosesan data, yaitu proses mengubah data mentah menjadi data yang dapat digunakan untuk analisis. Data mentah ini biasanya masih berupa data kasar atau masih yang belum bisa terstruktur. Terus dilakukan pembersihan data, yaitu proses menghilangkan data yang tidak valid atau tidak relevan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data adalah proses untuk mengeksplorasi data untuk menemukan pola, tren, dan hubungan antar variabel. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk membuat keputusan. Kemudian yang keempat ada visualisasi data, yaitu proses penyajian data dalam bentuk grafis atau diagram. Visualisasi data ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian barulah kita bisa dapat mengambil keputusan yang berbasis data berdasarkan metode implementasi data tadi. Kemudian kita lanjut ke sumber data, oke? Yang pertama ada data pelanggan, yaitu data yang berkaitan dengan pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Yang kedua ada data jaringan atau data yang berkaitan dengan jaringan seperti konfigurasi jaringan, kinerja, dan keamanan jaringan. Kemudian ada data layanan, yaitu data yang berkaitan dengan layanan seperti permintaan layanan, penggunaan layanan, dan kepuasan pelanggan terhadap layanan. Kemudian ada data keamanan. Data keamanan tersendiri adalah data yang berkaitan dengan keamanan seperti peristiwa keamanan, kerentanan keamanan, dan kebijakan keamanan. Kemudian yang terakhir adalah data operasional, yaitu data yang berkaitan dengan operasional seperti produksi, logistik, dan keuangan. Oke, kita masuk ke faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi Big Data di industri ISP. Yang pertama adalah kebijakan regulasi, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang lainnya untuk mengatur penggunaan data. Kemudian kita lanjut ke bagian keamanan data, yang dimana upaya untuk melindungi data dari berbagai ancaman seperti kehilangan data, pencurian, dan sebagainya. Kemudian di ketiga ada keterampilan sumber daya manusia, yaitu keterampilan sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada investasi finansial, yaitu pengeluaran dana untuk pemanfaatan di masa depan. Dan yang terakhir ada integrasi sistem, yaitu integrasi sistem adalah proses menghubungkan dua atau lebih sistem informasi agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data, sehingga integrasi sangat penting untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pengolahan data. Oke, selanjutnya adalah manfaat utama dari implementasi Big Data dalam bidang ISP. Yang pertama tentu saja ada peningkatan layanan pelanggan seperti memanfaatkan data pelanggan untuk memahami kebutuhan data mereka dan memberikan layanan yang lebih personal sehingga meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Yang kedua ada peningkatan kinerja jaringan, yang ketiga ada pengembangan produk dan layanan baru, keempat ada analisis kualitas layanan atau QoS, dan yang kelima ada keamanan jaringan. Oke, di sini kita juga ada contoh studi kasus implementasi Big Data. Seperti apa contoh studi kasusnya? Yang pertama itu kita bisa ambil dari pada perusahaan First Media. Oke, konteks implementasi ini adalah ISP First Media adalah selaku perusahaan penyedia layanan internet yang memiliki jutaan pelanggan di Indonesia, ya kan? Data yang dimiliki oleh ISP First Media itu seperti data pelanggan, data jaringan, dan data layanan. Data-data ini kemudian dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan sehingga meningkatkan kinerja jaringan dan mengembangkan produk dan layanan baru. Nah, proses implementasinya itu adalah memulai implementasi Big Data dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek ini. Tim ini terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen perusahaan seperti departemen pemasaran, departemen teknik, dan juga departemen keuangan. Kemudian hasil dan dampak. Implementasi Big Data di ISP ini telah memberikan beberapa hasil yang dapat positif. Antara lainnya adalah peningkatan kualitas layanan jaringan. ISP First Media meningkatkan kualitas layanan pelanggannya dengan menggunakan data pelanggan. Kemudian juga ada peningkatan kinerja jaringan yang dapat untuk meningkatkan data jaringan untuk lebih cepat dan memperbaiki masalah yang lebih cepat juga. Kemudian ada pengembangan produk layanan baru. Kemudian kita lanjut di solusi dan juga tantangan. Oke.
Jadi tantangan implementasi big data pada perusahaan ISP memiliki tantangan yang cukup kompleks. Berikut adalah seperti pertumbuhan data yang cepat, kompleksitas data, kekurangan tenaga ahli, dan juga biaya yang mahal. Cara solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan ISP dapat menerapkan solusi-solusi berikut, seperti strategi big data, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kemampuan karyawan, dan bekerja sama dengan mitra lainnya. Kemudian adalah berikut contoh solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan ISP dalam mengatasi tantangan implementasi big data. Jadi untuk mengatasi tantangan pertumbuhan data yang cepat, perusahaan ISP dapat menerapkan teknologi cloud computing atau teknologi ini dapat membantu perusahaan ISP untuk menyimpan dan mengelola data lebih efisien. Untuk mengatasi tantangan kekurangan tenaga ahli, perusahaan juga dapat melakukan outsourcing atau bekerja sama dengan vendor yang tentunya saja ahli dalam bidang tersebut. Kemudian untuk mengatasi tantangan biaya yang mahal, perusahaan juga dapat menerapkan solusi big data atau yang biasa disebut juga open source yang menerapkan solusi big data secara bertahap. Implementasi big data pada perusahaan ISP memberikan manfaat yang signifikan juga. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan atau program harus direncanakan dan dialokasikan secara cepat. Hal ini penting karena memastikan sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan efisien, yaitu merancang kebijakan atau program yang sederhana, membangun infrastruktur yang memadai, dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kesimpulan dalam tahap implementasi big data kali ini adalah bahwasannya dalam industri ISP dapat memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga menghadapi beberapa tantangan dengan memahami metode yang tepat, memilih sumber data yang relevan, dan juga mengatasi faktor-faktor penghambat. Industri ISP dapat mengoptimalisasikan potensi big data untuk mencapai tujuan bisnisnya. Oke, demikianlah presentasi implementasi big data di bidang ISP kali ini saya cukupkan. Saya Bobi Nugratama dan juga Mas Agus Catur Gunawan selaku pembuat materi pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.